Anybody home, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, hari ini Madam Suki mau memprediksi lagi ya. Jadi ini polemiknya atau case-nya dua orang suami istri ini masih menjadi pembicaraan hangat sih ya. Dan kayaknya kita itu kepengen tahu, barangkali memang kalian itu fans dari salah satu mereka ini, Papa Im dan Mama Pau, begitu ya. Nah, ini menurut temennya si Papa Im, kalian tahu dah ya, nama itu Satria begitu. Bahkan si Satria ini ketika diwawancarain sama pengacara sampai diwawancarain sama paparazi atau wartawan, dia dengan mata yang mendelik, terus dengan berapi-api dan tangannya itu kayak begini-begini ya kan. Jadi dia seperti memang mengeluarkan emosinya kepada si sosok si N ini begitu. Nah, menurut si temennya si Papa Im ini ya, si N itu mendekati Paula usai atau setelah ditolak si Papa Im ini gitu. Ditolak apa ya? Sepertinya ditolak karena dia si N ini kabarnya, dugaannya meminjam uang 2M. Banyak banget ya ini. Dan itu kan nilai nggak tanggung-tanggung sih. Coba kita lihat di kartunya Madam Suki ini ya. Without any further ado, kita akan membaca ya. Dan kita mengambil informasi dari semesta ini. Nyaring bener ya? Oke, jadi kita akan lihat apakah benar sosok N ini awalnya dia mau meminjam uang sama Papa Im ini sebesar 2M. Kita tarik energinya sekarang. Jawabannya iya. Memang kabar itu positif ya. Di sini kartunya positif. Kalau di kartu ini positif, kita mau deep reading ya. Deep reading itu apa? Deep reading itu kita gali gitu. Karena sepertinya ada dugaan memang si N ini meminjam uang 2M. Nah, karena ternyata tidak dipinjamin uang sama si Papa Im ini. Kenapa Papa Im tidak meminjamkan uang tersebut kepada si N? Bukannya si N ini adalah sahabatnya. Ya, coba kita lihat kenapa alasannya tidak dipinjami. Oke, di sini ada The Emperor. Bentar ya. Oke. Jadi gini. Papa Im ini tidak meminjami si N ini uang 2M itu karena satu, si Papa Im sudah merasa banyak membantu. Begitu ya. Karena nggak tanggung-tanggung, si N ini waktu rumahnya itu direnovasi, si N ini kabarnya ya sahabatnya Papa Im itu yang bilang ya, dia numpang begitu di rumahnya Mbak Im dan Paula ini itu 5 tahun. Ih, lama banget ya ini ya. Numpang apa pindah ini ya? Kalau numpang itu kan ya mungkin 5 bulan lah, itu paling cukup ya. Udah cukup ya 5 bulan. Kalau 5 tahun itu namanya pindahan ya. 5 tahun loh tinggal di sana. Jadi Papa Im ini merasa bahwa udah deh, lu udah cukup deh gua itu nolongin elu ya, di Emperor. Kartu kedua, Papa Im ini memberikan sebuah kesempatan kepada N untuk kerja. Udah, kamu harus menghasilkan uang sendiri melalui pekerjaan kamu gitu. Toh dia ini kan juga bekerja dengan si Papa Im gitu. Jadi karena si Papa Im ini orangnya itu counting gitu. Maksudnya dia menghitung ya. Menghitungnya itu gini loh.
Oke, kecuali ketika kamu mengatakan, oke aku pinjam nih 2M, nanti 1 bulannya aku di ini ya, di apa itu, dipotong ya, begini-begini. Itu nggak ada omongan kayak gitu. Ya, dalam hatinya si Papa Im ini prediksi ya, sepertinya kayak ya udahlah, seharusnya kamu ngomong uang itu bagaimana cara mengembalikannya, ya. Nah, dan di sini juga si Papa Im ini mempunyai project baru dan dia punya planning baru. Jadi so that's why kenapa dia tidak meminjamkan si N ini, ya. Jadi kalau kalian tuh yang bilang nih, mumpung aku ingat, tukang tarot itu kan melihat berita ke mana-mana. Aduh, bagaimana Bu? Berita dari mana? Kita kadang kita itu tidak sempat untuk melihat berita, ya, karena kayak tadi pagi Madam Suki jam 9:30 aja udah nelpon klien yang di Jerman, habis selesai nelpon lagi klien yang ada di tempat lain, ya, di luar negeri sana semuanya, kayak gitu. Kemudian serta sudah selesai, Madam Suki ngasih meditasi 1 jam. Udah gitu nanti Madam Suki ditunggu lagi untuk reading begitu. Jadi kapan kita membaca berita itu, kapan gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa lah. Seperti itu ya. Nah, apakah sekarang kita di reading ya? Karena si N ini tidak dipinjami sama si Papa Im ini, itulah alasan dia untuk mendekati Mama Pau. Jawabannya yes, dia mendekati Mama Pau. Alasannya apa kamu mendekati Mama Pau? Maaf ya tadi agak, biasa aku kalau kayak gitu biasanya aku ketarik energinya, ya. The Lovers. The Lovers ini mencintai loh. Tapi gini ya, kita lihat ya, apakah dia ini memang menggunakan, jangan-jangan gini, Madam Suki itu terfikirkan tuh gini, kalian nih orang-orang netizen ya, yang budiman, yang apa tuh, yang kritis gitu ya, kalian ini terlalu menyorot Papa Im dan Mama Pau. Kalian hampir lupa dengan sosok N ini, yang kalian sorot orang dua ini gitu. Jangan-jangan kan ini kan awal mulanya ya. Kenapa si N ini kok deket sama si Mama Pau? Karena dia meminjam uang, tidak diberi karena jumlahnya terlalu besar, dan tadi dengan alasannya. Akhirnya karena sama suaminya ini tidak dipinjemi, akhirnya dia menuju ke istrinya. Nah, oke. Ini positif. Dia akhirnya membidik istrinya. Tujuannya kui opo? Coba delok. Ya, karena dia tidak mempunyai cara lain. Ya, dia berusaha untuk mendekati Mama Pau ini untuk meminjam. Nah, apakah alasanmu ini adalah meminjam, ataukah kamu menyukai si Mama Pau ini? Oke. Alasan di sini, apakah dia itu tujuannya hanya meminjam saja? Ternyata tidak. Prediksi ya, disclaimer. Ternyata tidak, alasannya tidak. Tapi di samping itu juga dia ada rasa kesal sama si suami ini karena menolak. Oke, hati-hati ya. Ditolak itu menyakitkan, Besti. Jadi akhirnya dia di sini mempunyai sebuah planning, ya. Oke. Nah, karena si Papa Im ini sibuk kerja, si N ini memang dimintai tolong untuk membawa, untuk nganterin, untuk dimintain tolong nemenin si Mama Pau ini kemana-mana. Itu menurut katanya temennya si Papa Im, ya. Nah, ketika si Mama Pau itu diajak kemana-mana, ya, mungkinkah si N ini adalah orang yang bekerja di tempatnya Papa Im,
sebagai tim apalah ya, tim yang membantu dia, tapi juga bisa mengantar Mama Pau kemana-mana kan ya. Nah itu. Nah terus ketika mereka itu pergi bersama-sama lalalala atas permintaannya si Papa Im yang terlalu sibuk ini, curhatlah mereka ini. Apakah itu benar? Ini Madam Suki mendengarkan sesuai dengan kata temannya tersebut ya. Curhatlah mereka. Apakah itu benar terjadi? Oke, di sini ada Ace of Pentacles. Sebentar. Kartu kedua di sini ada Queen of Pentacles. Ya. Jadi sebenarnya curhat-curhat itu terjadi. Sebenarnya ini Mama Pau sama N ini pergi ke mana sesuai dengan keperluan ya. Perginya itu sebenarnya mereka ini ada urusan pekerjaan sih pada awalnya. Pada awal-awalnya masalah pekerjaan. Tapi lambat laun kemudian memang si Mama Pau ini, gambarnya perempuan ya, mengatakan unek-uneknya. Ya, dia mungkin merasa begini, begitu, begini, dan Madam Suki sudah memberikan prediksinya. Kenapa si Mama Pau ini bercerita kepada si N? Karena dianggap si N ini adalah sahabat dari suaminya, yang mana mungkin si suami ini bisa dikasih tahu sama sahabatnya. Ternyata si N ini ada sebuah kemarahan lah, rasa yang bagaimana ketika ditolak tidak dipinjami uang 2M, begitu ya. Oke. Terus apa benarkah kabar burung di sana kalau sebenarnya Mama Pau ini diporotin gitu? Diporotin itu dalam arti dimanfaatin sama si sosok ini ya, sosok yang kita omongin ini. Jawabannya adalah amazing. Kartu ketiga uang. Jadi kalian lihat ya, ini energinya gede banget, dimana ada bintang dan matahari bertemu. Bintang dan matahari bertemu dan di sini elemennya uang. Berarti iya memang dia diporotin. Lah kok ya orang diporotin kok ya ndak sadar? Piye to iki? Orang diporotin kok ora sadar? Ya, karena Mama Pau ini tidak sadar kalau dia sedang dimanfaatkan atau dijadikan alat ya. Karena dia dari apa yang dia keluhkan, dia curhatkan itu seperti mendapatkan sebuah kenyamanan sih ketika ngobrol. Ya, nah makanya dia merasa tidak dimanfaatkan, begitu. Kartu kedua, yes. Dan kartu ketiga, oke, uang lagi. Oke, ada dua kartu yang Madam Suki akan baca, tapi sebelumnya Madam Suki akan memberikan sebuah informasi. Jangankan Mama Pau, kita aja kadang dimanfaatkan orang, diporotin orang, itu nggak terasa. Kenapa? Karena rasa trust kita, rasa percaya kita kepada orang itu. Jangankan seorang artis, jangankan orang yang mempunyai uang banyak, kita aja nih ya, barangkali yang uangnya mungkin nggak sebanyak mereka, kadang kita dimanfaatkan orang itu tidak terasa. Kartu di sini mengatakan ketika dia diporotin atau dijadikan alat atau dimanfaatkan, dia tidak terasa. Di situ kesadarannya ada 50%. Apakah 50% ada hal lain? Nanti Madam Suki akan ungkap di sini. Nah, oke. Jadi buat kalian yang sering diporotin orang, atau kalian itu dimanfaatkan orang, atau intinya lah kalian itu mempunyai karakter yang people pleaser ya, kalian boleh datang ke Madam Suki. Gimana Madam Suki, aku pengen sembuh. Karena people pleaser itu mereka tidak pernah merugikan orang lain, tetapi people pleaser ini dia sangat merugikan dirinya sendiri. Ya, oke. Jangan sia-siakan ya diri kalian
ya. Oke, untuk itu kalian kalau mempunyai masalah-masalah dengan kehidupan ini, kalian DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699, atau more info kalian bisa buka di www.madamsuki.com ya, kalian akan mendapatkan more information there. Oke, jadi untuk itu berbayar ya, karena ini kan untuk kepentingan kalian, begitu, untuk kesembuhan kalian. Dan kalau kalian mempunyai masalah-masalah keluarga seperti Mama Pau dan Papa Im yang bingung mau bercerai atau apalah ya, kalian ingat anak atau kalian bagaimana, apakah keluarga kalian masih bisa dipertahankan, kalian bisa ikut program Pakai Cahaya, karena banyak sekali di program Pakai Cahaya ini setelah Madam Suki masuk mereka di program Pakai Cahaya ini, ada banyak sekali keajaiban ya, seperti tadi yang Madam Suki berikan testimoninya di Instagram ya. 3 orang sekaligus Madam Suki sembuhkan dari suami, anak, dan istri ya, luar biasa. Pakai Cahaya, dan itu adalah kemurahan Tuhan. Oke. Tapi sebelum kalian nanti masuk ke program Pakai Cahaya, ya kalian harus konsultasi dulu aja, oke? Karena dari konsultasi itu Madam Suki tahu bagaimana apa yang kalian hadapi dalam masalah itu. Oke, jadi tarot ini adalah sebuah kemampuan membaca situasi dan kondisi masalah kalian. Jadi nggak ada hubungannya dengan perkelnian atau perjinan, ya. Oke. Apakah Mama Pau diporotin nggak sadar? Iya, dia nggak sadar. 50% nggak sadar. Tapi ada unsur lainnya 50% yang aku belum buka di kartu berikutnya. Tidak, Mama Pau tidak sadar di kartu Nine of Wands ini. Dia tidak sadar kalau sedang dimanfaatkan si N ini. Dan di sini kenapa kok Mama Pau tidak sadar? Karena si N ini dia benar-benar memberikan sebuah tampilan di sini bahwa dia adalah seorang sahabat atau laki-laki yang sangat pengertian. Ulala baby, zaman sekarang. Nah, apakah unsur dari 50% yang apakah dia pergi ke seseorang? Apakah dia pergi meminta bantuan supaya Mama Pau ini memang benar-benar tidak sadar ketika mengeluarkan uang? Jawabannya positif. Ngerti kan kalian maksudnya? Sekarang ini, zaman sekarang ini ya, misalkan kalian di jalan aja, di jalan loh ya, orang itu akan melihat ketika kalian bengong, mainan HP bengong, nah orang itu akan, hei mbak, dari mana? Iya lalalala, kayaknya sok kenal banget. Kita kan berpikir, pada saat kita berpikir karena kita bengong, makanya kita kalau di jalan jangan sampai bengong, jangan sampai mainan HP, jangan sampai autis ya, kenali sekitarnya. Karena kalau kalian meleng itu kalian adalah korban berikutnya dari orang yang dibuat tidak sadar, alias diapain itu namanya. Terus akhirnya uang kalian diminta ya, digendam ya. Itu bayangkan kalian gak kenal orang itu, ada di sebuah publik umum. Bagaimana dengan Mama Pau ini? Dia tidak sadar 50% karena dia mengikuti kayak, oh dia baik ya, begini-begini teman curhatku. Tapi ada 50% unsur lainnya adalah, kalian tahu sendiri kan? Gak usah dijelaskan. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.